warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya yang akan membantu kalian untuk belajar matematika. Apakah kalian sudah siap belajar matematika bersama saya? Sebelumnya kita pantun dulu yuk. Jalan-jalan ke Kalimantan. Tidak lupa membeli kue bingka. Apakah boleh kita berkenalan agar kalian lebih mudah untuk belajar matematika? Halo, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah. Saya guru mata pelajaran matematika di SMA IT Al-Khawarizmi, Kecamatan Tanah Gregot, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Ngomong-ngomong soal kue bingka, siapa nih di sini yang pernah makan kue bingka? Saya rasa kalian semua pasti pernah makan kue bingka ya. Nah, jadi kue bingka ini merupakan salah satu kue tradisional Nusantara yang sangat populer khususnya di Kalimantan. Apalagi nih jenis kue tradisional Nusantara lainnya yang kalian tahu atau yang pernah kalian makan? Ada kue cucur, kue serabi, kue onde-onde, kue klepon, kue putu, dan kue pukis, dan masih banyak lagi jenis-jenis jajanan Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan belajar penerapan materi program linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini akan kalian pelajari di mata pelajaran matematika wajib SMA kelas 11 semester ganjil pada kurikulum 2013. Atau materi juga merupakan materi lanjutan dari materi SPTLDV atau Sistem Pertidaksamaan Linier dua variabel di mata pelajaran matematika kelas 10 kurikulum Merdeka. Nantinya di dalam video ini kita akan bersama-sama memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi program linier dua variabel. Serta nanti di akhir video juga ada latihan soal loh untuk melatih pemahaman kalian. Perhatikan ilustrasi berikut. Acil Ida merupakan seorang pengusaha di bidang kuliner. Ia biasanya membuat kue dan menjual kuenya di depan rumahnya. Warung Wadai Acil Ida ini menjual dua jenis kue, yaitu kue bingka dan kue serabi. Untuk harga satu potong kue bingka itu adalah Rp2.000. Sedangkan untuk harga satu potong kue serabi yaitu Rp3.000. Bahan utama untuk membuat kue bingka dan serabi ini yaitu adalah santan. Sedangkan persediaan santan di rumah Acil Ida hanya tersisa 240 ml saja. Padahal untuk membuat satu potong kue bingka itu membutuhkan 10 ml santan. Untuk membuat satu potong kue serabi itu membutuhkan 20 ml santan. Rak displaynya pun terbatas, hanya mampu menampung 20 potong kue saja. Nah, apakah mungkin Acil Ida mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya dengan banyak kendala yang Acil Ida hadapi? Nah, bagaimana setelah kalian melihat ilustrasi tentang Acil Ida tadi? Silahkan kalian simak pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang maksimal dengan modal yang minimum? Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa konsep program linier dua variabel sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Lalu pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh penerapan konsep program linier dua variabel lainnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kalian bisa jawab ketika kita sudah memecahkan permasalahan Acil Ida tersebut. Nah, ilustrasi tadi merupakan salah satu manfaat kita belajar materi program linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang ekonomi. Seorang pengusaha tentunya sangat tidak bisa terhindar dari masalah-masalah maupun kendala yang ia hadapi. Kendala tersebut kadang di luar kendali kita. Seperti pada kasus Acil Ida tadi, dengan modal yang terbatas, yaitu persediaan santan yang terbatas, serta rak etalase yang terbatas, apakah mungkin Acil Ida mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya? Nah, masalah ini akan kita pecahkan pada video kali ini. Ada berapa banyak kue bingka dan ada berapa banyak kue serabi yang harus Acil Ida buang? Nah, setelah kalian belajar materi ini, kalian diharapkan yang pertama, mampu membuat model matematika dari suatu masalah program linier dua variabel. Lalu, kalian diharapkan mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nah, sebelum kita pecahkan masalah Acil Ida, mari kita ingat kembali bagaimana cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang telah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Nah, yang pertama, untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kalian harus membuat garis, lalu yang kedua diuji titiknya, lalu materi tambahan yaitu mengenai fungsi objektif.
Untuk membuat garis, pertama kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya. Di sini kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Lalu kita cari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Di sini kita misalkan X-nya sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita uji titiknya. Apabila ia benar, maka tidak diarsir. Di sini artinya daerah yang bersih atau yang tidak diarsir merupakan DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi apabila saat kita uji titik itu salah, maka daerah yang diuji itu diarsir. Artinya yang diarsir bukan DHP-nya. Lalu untuk fungsi objektif atau fungsi kendalanya dapat dicari dengan nilai optimum dari AX plus BY. Kita lanjut untuk menyelesaikan permasalahan Acil-Ida. Nah, informasi pada ilustrasi tadi yang kita dapat yaitu adalah di sini diketahui harga untuk satu potong kue bingka yaitu seharga Rp2.000. Untuk satu potong kue serabi itu seharga Rp3.000. Kemudian persediaan santan Acil-Ida hanya tersisa 240 ml saja. Nah, untuk membuat kue bingka itu dibutuhkan 10 ml santan. Lalu untuk membuat satu potong kue serabi itu dibutuhkan 20 ml santan. Lalu kemudian daya tampungnya itu hanya maksimum menampung 20 potong kue saja. Kemudian selanjutnya kita selesaikan. Nah, banyak kue bingka kita misalkan dengan X, kemudian banyak kue serabi kita misalkan dengan Y. Lalu kemudian di sini model matematikanya dengan berbantu tabel seperti ini. Nah, untuk banyak kue bingka di sini kita misalkan X, lalu untuk banyak kue serabi kita misalkan adalah Y. Kemudian daya tampungnya hanya bisa menampung paling banyak 20 kue saja. Lalu untuk membuat kue bingka santan yang diperlukan adalah 10 ml santan. Untuk kue serabi santan yang dibutuhkan adalah 20 ml. Sedangkan persediaan santan Acil-Ida hanya 240 ml saja. Nah, untuk harga satu potong kue bingka itu adalah Rp2.000. Kemudian untuk harga satu potong kue serabi itu adalah Rp3.000. Nah, maka di sini kita cari pendapatan maksimal atau pendapatan sebesar-besarnya Acil-Ida. Kemudian selanjutnya sistem peridaksamaannya kita dapatkan. Nah, karena di sini banyak kue bingka dan banyak kue serabi itu tidak mungkin bernilai negatif, maka di sini kita tulis X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian di sini X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 20. Artinya banyak kue bingka dan banyak kue serabi itu tidak mungkin lebih dari 20. Lalu selanjutnya banyak santan untuk membuat satu potong kue bingka ditambah banyak santan untuk membuat satu potong kue serabi itu tidak lebih dari 240. Fungsi objektifnya kita dapatkan 2000X ditambah 3000Y. 2000 untuk harga satu potong bingka dikalikan banyak bingka yang Acil-Ida buat, ditambah 3000 untuk harga satu potong serabi dikalikan dengan banyak serabi yang Acil-Ida buat. Kemudian selanjutnya, nah, untuk memudahkan kalian dalam menggambar grafik sistem peridaksamaan linear dua variabel, kalian bisa menggunakan kertas trimin atau milimeter block. Di sini kita tulis sumbu Y dan sumbu X-nya. Lalu kemudian karena tadi sistem peridaksamaan yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 0, artinya X-nya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya bagian sebelah sini merupakan DHP-nya, maka yang diarsir adalah bagian sebelah sini. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0, artinya Y-nya bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya bagian atas ini merupakan DHP, bagian bawah kita arsir. Kemudian selanjutnya, untuk buat garis dan uji titiknya, nah, persamaan yang pertama tadi adalah X plus Y sama dengan 20. Nah, untuk membuat garisnya, tanda pertidaksamaan tadi kita jadikan sama dengan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, di sini kita cari titik potongnya. Pertama, X-nya kita misalkan 0. Jika X-nya kita misalkan 0, maka didapat Y-nya adalah 20. Lalu kemudian, jika Y-nya sama dengan 0, maka didapatkan X-nya adalah 20. Maka di sini titiknya adalah X, Y, maka di sini X-nya 0 dan Y-nya 20 terletak di sini. Nah, untuk milimeter blok ini, di sini saya menggunakan untuk satu bloknya adalah 2 satuan. Kemudian selanjutnya 20,0, artinya X-nya 20 dan Y-nya adalah 0, terletak di sini. Kita tarik garisnya seperti ini, kemudian kita cari DHP-nya di bagian sebelah mana. Maka kita uji titiknya, yaitu titik 0,0. Karena titik 0,0 di sini tidak melintasi atau tidak melewati garisnya. Maka kita masuk ke tidak persamaannya. Nah, di sini X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 0. Maka didapatkan 0 ditambah 0 adalah 0. 0 itu merupakan kurang dari atau sama dengan 20. Ini bernilai benar, artinya daerah 0,0 di sini tidak diarsir karena merupakan DHP, kita arsir bagian luarnya saja. Kemudian untuk persamaan yang kedua itu adalah X plus 2Y sama dengan 24. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka dapat Y-nya adalah 12, yaitu dengan cara 24 dibagi 2. Lalu apabila Y-nya 0, nah kita dapatkan Y-nya 0, 2 kali 0 adalah 0, maka X-nya adalah 24. Kita taruh titiknya di sini, X-nya 0, Y-nya 12 terletak di sini, X-nya 24, Y-nya 0 terletak di sini.
Kita tarik garisnya, kemudian selanjutnya kita uji titiknya di titik 0,0. Kita masukkan ke pertidaksamaannya seperti ini. 0 ditambah 0 adalah 0, 0 kurang dari atau sama dengan 24, itu bernilai benar ya. Garis ini adalah DHP-nya, maka diarsir bagian luarnya. Nah, bagian ini merupakan DHP-nya, seperti itu. Jelas ya? Kemudian selanjutnya, nah ini adalah grafik yang kita dapatkan tadi. Kemudian, untuk keliling dari DHP ini merupakan titik tepinya, atau kita namakan juga dengan titik pojok. Ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, kemudian di sini titiknya adalah 0,12. X-nya 0, Y-nya 12. Di sini adalah titik 0,0, di sini adalah titik 20,0. Nah, di sini titiknya berapa nih? Jika kalian menggunakan kertas trimin, sangat mudah bagi kalian untuk menentukan titiknya. Nah, di sini kita lihat karena tadi satu bloknya itu adalah 2 satuan, maka di sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oh, berarti X-nya adalah 16. Dan Y-nya ke atas berapa nih? 2, 4. Oh, Y-nya ternyata adalah 4, berarti 16,4. Nah, tetapi bagi kalian tidak menggunakan kertas trimin atau milimeter block, bisa kita cari dengan mencari perpotongan dua garis. Nah, titik potong terhadap 2 garis dapat kita cari dengan cara sistem eliminasi dan substitusi. Nah, menggunakan persamaannya garis ini dan ini didapatkan eliminasi X-nya, maka X kurang X adalah 0, 2Y dikurang Y adalah Y, 24 dikurang 20 adalah 4. Nah, Y-nya kita dapatkan 4, lalu Y ini kita substitusi ke salah satu persamaannya. Ini terserah kalian mau masukin yang mana, Y-nya adalah 4, kita substitusi. Di sini saya pakai persamaan X plus Y sama dengan 20. Kemudian Y-nya kita masukkan 4. Maka di sini kita dapatkan X-nya adalah 16, yaitu 20 dikurang 4. Sehingga didapatkan X-nya adalah 16 dan Y-nya adalah 4. Benar ya tadi? Titik potongnya di sini adalah 16,4. Kemudian selanjutnya, titik-titik ini kita data, titik pojoknya tadi adalah 0,12, 0,0, 20,0, dan 16,4. Nah, titik pojok ini adalah X, Y ya. Kemudian selanjutnya, titik-titik ini, X dan Y ini, kita masukkan ke fungsi objektif atau fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya tadi adalah 2000X ditambah 3000Y. Kemudian selanjutnya, di sini X-nya 0, kita masukkan ke sini, dan Y-nya kita masukkan ke sini. Nah, apabila Acilida tidak menjual kue bingka, tetapi menjual 12 potong kue serabi, maka didapatkan penghasilannya adalah Rp36.000. Dengan cara 2000 dikali 0, ditambah 3000 dikali 12, maka 0 ditambah 36.000 itu didapatkan adalah Rp36.000. Nah, apabila Acilida tidak membuat kue bingka dan tidak membuat kue serabi, maka pendapatannya adalah Rp0. Lalu apabila Acilida hanya membuat 20 potong kue bingka saja, didapatkan Rp40.000. Nah, apabila Acilida menjual 16 potong kue bingka dan 4 potong kue serabi, maka penghasilannya adalah Rp44.000. Nah, di sini sangat terlihat jelas ya, berapa pendapatan terbesar Acilida. Nah, yaitu di Rp44.000 ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendapatan maksimal Acilida sebesar Rp44.000 dengan wadah yang terjual sebanyak 16 potong kue bingka dan 4 potong kue serabi. Nah, bagaimana setelah kalian melihat penjelasan tadi? Apa yang dapat kalian simpulkan berdasarkan permasalahan Acilida tadi? Iya, benar. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari permasalahan Acilida adalah bahwa sangat mungkin untuk seorang pengusaha mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang sebesar-besarnya dengan modal yang minimum. Seperti yang dirasakan oleh Acilida tadi, bahwa dengan keterbatasan modal, bahkan rak display etalasenya juga terbatas, Acilida tetap bisa untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya. Lalu, mengapa nih materi program linear 2 variabel sangat penting untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, materi program linear 2 variabel ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang ekonomi, yaitu di bidang jual-beli barang maupun jasa. Apa nih contoh program linear 2 variabel lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh materi program linear dalam kehidupan sehari-hari penerapannya adalah seperti ada seorang juru parkir yang menjadi juru parkir di sebuah lapangan parkir. Lapangannya berbentuk persegi, kemudian dengan luas yang terbatas, lalu dengan tarif motor dan mobil yang berbeda, apakah mungkin seorang juru parkir dapat mendapatkan penghasilan yang maksimal? Sangat mungkin dengan menentukan berapa banyak motor atau berapa banyak mobil yang bisa terparkir di lapangan tersebut.
Nah, kira-kira menurut kalian bagian mana nih yang masih sulit untuk kalian pahami? Nah, silahkan kalian ulang materinya dan pahami dan simak dengan baik. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, kalian bisa latihan soal yang ada di slide berikut. Nah, sampai sini aja video pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya kasih pantun lagi ya. Kue cincin mau dimakan Pak Bani. Sebelum makan, tangan haruslah bersih. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.